Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya, yaitu yang berjudul Penyelesaian Masalah Transportasi Menggunakan Metode Dabda-Patel dan Metode Sankara-Raj untuk Mendapatkan Solusi Optimal. Alur pembahasan yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga ada algoritma, yang keempat ada studi kasus dan analisis, dan yang kelima ada penutupan. Yang pertama itu pendahuluan. Latar belakang. Masalah transportasi adalah bagian dari operation chart yang membahas tentang biaya transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Seiring perkembangan zaman, banyak metode-metode baru yang lahir untuk menyelesaikan masalah transportasi, di mana metode Dabda-Patel dan metode Sankara-Raj yang bertujuan mengoptimalkan pendistribusian suatu produk ke berbagai tujuan dengan biaya yang minimal. Langkah pertama dalam menyelesaikan masalah transportasi adalah menentukan solusi layak awal yang sesuai dan efektif. Dari langkah yang latar belakang di atas, maka penulis telah mengambil judul tentang penyelesaian masalah transportasi menggunakan metode Dabda-Patel dan metode Sankara-Raj untuk mendapatkan solusi optimal. Rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana menentukan solusi layak awal masalah transportasi kasus minimasi menggunakan metode Dabda-Patel. Yang kedua, bagaimana menentukan solusi layak awal pada masalah transportasi kasus minimasi menggunakan metode Sankara-Raj. Yang ketiga, bagaimana perbandingan solusi optimal dari solusi layak awal metode Dabda-Patel dan metode Sankara-Raj pada masalah transportasi kasus minimasi dan uji optimalitas menggunakan metode MODI. Batasan masalah. Yang pertama itu ada masalah kasus minimasi, yang kedua 20 data seimbang, yang ketiga itu uji optimalitas menggunakan metode MODI. Tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis cara penentuan solusi layak awal pada masalah transportasi kasus minimasi menggunakan metode Dabda-Patel. Yang kedua, untuk menganalisis cara penentuan solusi layak awal pada masalah transportasi kasus minimasi menggunakan metode Sankara-Raj. Yang ketiga, untuk memahami perbandingan solusi optimal dari solusi layak awal metode Dabda-Patel dan metode Sankara-Raj pada masalah transportasi kasus minimasi dengan uji optimalitas menggunakan metode MODI. Manfaat penelitian. Yang pertama itu, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kajian ilmu mengenai riset operasi khususnya dalam masalah transportasi. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi para mahasiswa jurusan matematika dan para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan di perusahaan untuk mendapatkan keuntungan maksimum dan biaya yang minimum. Metode dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kajian teoritis dengan mengkaji dan memahami beberapa literatur khususnya mengenai penyelesaian masalah transportasi menggunakan metode Dabda-Patel dan metode Sankara-Raj dengan menentukan solusi optimal menggunakan metode MODI. Yang kedua itu adalah landasan teori. Yang pertama itu adalah riset operasi, di mana riset operasi merupakan pengambilan keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan ilmiah melalui usaha yang bertujuan untuk menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Jika riset operasi yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, maka harus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu memformulasikan persoalan, yang kedua mengobrol sistem, yang ketiga memformulasikan model matematis dari persoalan yang dihadapi, yang keempat itu mengevaluasi model dan menggunakan untuk prediksi, yang kelima itu mengimplementasikan hasil studi. Lalu ada pemrograman linier, di mana fungsi tujuan itu meminimumkan dan memaksimumkan. Z sama dengan sigma I sampai 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, C I J dikali X I J dengan batasan A1 X1 ditambah A12 X2 ditambah sampai ditambah 1 A1N XN kurang dari sama dengan atau sama dengan atau lebih besar sama dengan B1. Pokoknya sampai AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah sampai tambah AMN XN kurang dari sama dengan atau sama dengan atau lebih besar sama dengan batasan X1 X2 XN itu harus lebih besar dari 0. Metode transportasi. Suatu model transportasi dikatakan seimbang balance apabila total jumlah antara persediaan dan permintaannya sama. Secara matematis meminimumkan Z sama dengan sigma I sama 1 sampai M, sigma J sama 1 sampai N, C I J dikali X I J dengan kendala sigma X I J nya sama dengan SI, dimana ini itu sama dengan 1 2 sampai M. Sigma X I J sama dengan DZ sama dengan 1 2 sampai N, dimana X I J nya itu harus lebih besar dari
0 untuk semua I dan Z. Metode transportasi, ini untuk gambar metode transportasinya. Nah, metode transportasi untuk mendapatkan solusi layak awal. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari solusi layak awal dalam transportasi. Di antaranya itu metode pojok barat laut, yang kedua metode biaya terendah, yang ketiga metode aplikasi Vogel, yang keempat itu metode Davenport, dan yang kelima itu metode Sanger-Tarrage. Untuk metode transportasi untuk mendapatkan solusi optimal, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari solusi optimal masalah transportasi. Di antaranya itu metode batu loncat, yang kedua itu metode Mondi. Yang ketiga ada algoritma. Nah, ini untuk algoritma metode Davenport, yaitu kita mulai bangun apakah datanya balance, jika tidak tambahkan dummy, jika iya lanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu mencari nilai kedua minimum dari setiap baris dan kolom, kemudian cari nilai maksimum dari setiap nilai kedua minimum di setiap baris dan kolom. Lanjut pilih baris atau kolom yang memiliki nilai maksimum dari nilai kedua minimum, pilih sel yang memiliki koefisien biaya minimum, lalu mengalokasikan terkecil dan permintaan dan persediaan dalam sel. Lalu apakah matriknya sudah 2x2? Jika tidak, ulangi lagi ke langkah yang mencari nilai minimum, pilih baris dan kolom. Jika sudah matrik 2x2, maka menandakan pendekatan penatil PAM. Jika sudah super dan demand terpenuhi, solusi layak awal maka selesai. Yang kedua ada metode Sanger-Tarrage, di mana kita mulai bangun apakah datanya balance, jika tidak tambahkan dummy, jika iya lanjutkan prosesnya yaitu mencari biaya minimum persediaan di antara nilai permintaan yang lebih besar dari 0. Kemudian untuk baris yang sama dari nilai minimum persediaan yang ditentukan, lalu cari biaya minimum di baris tersebut. Selanjutnya, pilih kolom matriks yang memiliki nilai minimum persediaan. Pilih sel yang memiliki koefisien biaya minimum, lalu mengalokasikan nilai minimum persediaan di biaya minimum di baris tersebut. Lalu reduksi elemen baris dan kolom. Ulangi langkah sebelumnya sampai semua persediaan permintaan ini itu 0. Jika tidak, maka balik lagi mencari biaya minimum lagi. Jika iya, maka supply dan demand terpenuhi, solusi layak maka selesai. Untuk metode Mondi, kita mulai cari solusi layak awal untuk menentukan variabel basisnya. Itu kan kita udah itu mencari solusi hasil dari solusi metode Davenport dan Sanger-Tarrage. Jika sudah, misalkan U1 nya sama dengan 0, terus cari nilai UI dan FJ dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan UI ditambah FJ. Lalu selanjutnya itu cari variabel non basis dengan menggunakan rumus XIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang FJ. Selanjutnya apakah XIJ bernilai positif? Jika tidak, pilih XIJ paling negatif untuk menjadi variabel basis, lalu alokasikan ke nilai tersebut. Pokoknya ulangi lagi kalau yang mencari UI dan FJ-nya. Jika SIJ-nya bernilai positif, maka hitung biaya yang diperoleh itu solusi optimal maka selesai. Studi kasus dan analisis. Studi kasus yang pertama itu kasus 1, metode Davenport memiliki 3 sumber yaitu S1, S2, S3 dan 3 tujuan yaitu T1, T2, T3. Pada kasus ini jumlah permintaan dan persediaan itu seimbang, kemudian akan ditentukan pengelolasan persediaan dan menentukan permintaan yang memiliki minimum. Untuk kasus 2 juga sama, bedanya hanya penamaan metode Davenport dan metode Sanger-Tarrage. Seperti ini tabel awalnya. 3x3. Contoh 1, untuk langkah 1, data yang didapat dari objek penelitian disajikan dengan tabel sebagai berikut. Masih sama, metode Davenport dan metode Sanger-Tarrage itu tabelnya seperti ini. Ini biaya yang diketahui dari setiap sumber ke setiap tujuannya. Jadi kayak dari S1 ke T1 nya berapa gitu, masih sama. Yang bedanya itu di langkah kedua. Untuk metode Davenport itu kan mencari nilai kedua minimum setiap baris dan kolom, kemudian cari nilai maksimum dari setiap baris dan minimum di setiap baris dan kolom. Nah, kalau di langkah 2 itu yang metode Sanger-Tarrage itu mencari nilai minimum persediaan di antara nilai permintaan yang harus lebih besar dari 0. Kemudian untuk baris yang sesuai dari nilai minimum persediaan yang ditemukan, lalu cari biaya minimum di baris tersebut. Nah, ini hasil mencari nilai kedua minimum untuk metode Davenport dan nilai minimum persediaan untuk metode Sanger-Tarrage. Nah, lanjut ke langkah ketiga. Pilih baris atau kolom dari matriks yang memiliki nilai maksimum dari nilai kedua minimum. Pilih sel yang memiliki koefisien biaya minimum, lalu mengalokasikan nilai terkecil dari permintaan atau persediaan dalam sel.
Untuk metode sangat keras, langkah 3-nya itu pilih kolom matriks yang memiliki nilai minimum persediaan. Pilih sel yang memiliki koefisien biaya minimum, lalu mengalokasikan nilai minimum persediaan dan biaya minimum di baris tersebut sehingga reduksi elemen baris dan kolom. Nah, ini hasil alokasi metode Dapl-Vatel dan metode Shannon-Hartrach. Dan ini hasil reduksi metode Dapl-Vatel dan metode Shannon-Hartrach. Nah, karena matriksnya untuk metode Dapl-Vatel itu belum 2x2 dan untuk metode Shannon-Hartrach-nya hasil nilai persediaan dan permintaannya belum 0, maka ulangi lagi ke langkah 2 mencari nilai minimum untuk metode Dapl-Vatel dan mencari nilai minimum persediaan untuk metode Shannon-Hartrach. Ini hasil mencari nilai kedua minimum untuk metode Dapl-Vatel, dan di sampingnya itu hasil nilai minimum persediaan dari metode Shannon-Hartrach. Lalu kita lanjut lagi ke langkah ketiga, yaitu pilih baris atau kolom dari matriks yang memiliki nilai maksimum dari nilai minimum kedua minimum. Pilih yang memiliki sel yang memiliki koefisien biaya minimum, lalu mengalokasikan nilai terkecil dan permintaan atau persediaan dalam sel. Dan untuk langkah 3 metode Shannon-Hartrach itu pilih kolom matriks yang memiliki nilai minimum persediaan, pilih sel yang memiliki koefisien biaya minimum, lalu mengalokasikan nilai minimum persediaan dengan biaya minimum di baris tersebut sehingga reduksi elemen baris atau kolom. Dan ini hasil alokasi metode Dapl-Vatel dan metode Shannon-Hartrach. Dan ini hasil iterasi metode Dapl-Vatel dan metode Shannon-Hartrach ya di sampingnya. Dan lanjut lagi ke langkah 4. Untuk langkah 4 metode Dapl-Vatel itu ulangi langkah 2 dan langkah 3 sampai matriks 2x2, lalu menerapkan pendekatan Venn Farm dalam matriks 2x2. Untuk mencari nilai kedua maksimum dari matriks 2x2, maka gunakan pendekatan Farm dengan cara mengurangi nilai maksimum dari setiap baris atau kolom, kemudian cari hasil pengurangannya dari setiap baris dan kolom. Dan untuk langkah 4 untuk metode Shannon-Hartrach itu ulangi langkah 1 sampai 4 sama semua persediaan dan permintaannya 0. Mencari nilai minimum persediaan di antara nilai persediaan yang harus lebih besar dari 0. Kemudian untuk baris dan sel sesuai dari nilai minimum persediaan yang ditentukan, lalu cari biaya minimum di baris tersebut. Dan ini hasil nilai kedua minimum untuk metode Dapl-Vatel dan nilai minimum dari persediaan dari metode Shannon-Hartrach. Lanjut lagi ke langkah ketiga, pilih baris atau kolom dari matriks yang memiliki nilai maksimum dari nilai hasil pengurangan. Pilih sel yang memiliki koefisien biaya minimum, lalu mengalokasikan nilai terkecil dan permintaan atau persediaan dalam sel untuk metode Dapl-Vatel. Dan untuk metode Shannon-Hartrach itu pilih kolom matriks yang memiliki nilai minimum persediaan. Pilih sel yang memiliki koefisien biaya minimum, lalu mengalokasikan nilai minimum persediaan dan biaya minimum di baris tersebut sehingga reduksi elemen baris atau kolom. Dan ini hasil alokasi metode Dapl-Vatel, dan di sampingnya itu alokasi metode Shannon-Hartrach. Dan ini hasil minimasi kolom dan metode Dapl-Vatel dan hasil minimasi kolom untuk metode Shannon-Hartrach. Sama hasilnya ya. Nah, untuk langkah kelima, lalu biaya minimum total dihitung sebagai jumlah dari produk biaya dan mengalokasikan nilai persediaan dan permintaan yang sesuai, maka terbentuk tabel 4.41 nilai akhir kasus seimbang untuk menghitung biaya total, di mana untuk langkah 5 metode Shannon-Hartrach itu lalu biaya minimum total dihitung sebagai jumlah dari produk biaya dan mengalokasikan nilai persediaan permintaan yang sesuai, maka terbentuk tabel 4.111 nilai akhir kasus seimbang untuk menghitung biaya total. Nah, sama nilai akhirnya karena iterasinya juga sama, cuma 300, maka tabel akhirnya juga sama. Nah, dengan menggunakan persamaan 2.2 diperoleh solusi layak awal dengan biaya total minimum Z sama dengan C11X1 ditambah C12X12 ditambah C13 ditambah X13 ditambah C21X21 ditambah C22X22 ditambah C23X23 ditambah C31X31 ditambah C32X32 ditambah C33X33, dimana 6 kali 0 ditambah 4 kali 35 ditambah 1 kali 15 ditambah 3 kali 20 ditambah 7 kali 20 ditambah 7 kali 0 tambah 4 kali 0 ditambah 4 kali 60 ditambah 2 kali 0, dimana 0 ditambah 140 tambah 15 tambah 60 tambah 140 tambah 0 tambah 0 tambah 140 ditambah 0, dimana hasilnya itu 595. Jadi penjelasan di atas dengan menggunakan algoritma Dapl-Vatel diperoleh solusi layak awal sebesar 595. Begitupun sama dengan metode Shannon-Hartrach.
Untuk perhitungan solusi optimal dari metode MODI data 3 transportasi seimbang untuk kasus 1 menggunakan metode Patel, di mana langkah pertamanya juga sama untuk metode Sangkattaraj ya, mencari solusi layak awal data 3 transportasi seimbang untuk kasus 1 dengan menggunakan metode Patel dan metode Sangkattaraj. Ini solusi layak awal kan dari yang tadi nilai akhir di metode dasar Patel metode Sangkattaraj. Lalu langkah kedua, menentukan nilai-nilai UI untuk setiap baris dan nilai-nilai FC untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan CIJ sama dengan UI ditambah FC untuk setiap variabel basis, dan tetapkan bahwa nilai UI-nya adalah 0, di mana C12 sama dengan UI ditambah F2, 4 sama dengan 0 ditambah V2, maka V2-nya sama dengan 4. Untuk C13 sama dengan UI ditambah F3, 1 sama dengan 0 ditambah V3, di mana V3 itu adalah H1. Untuk C32 sama dengan U3 ditambah V2, 4 sama dengan U3 ditambah 4, maka U3 nya sama dengan 0. C22 sama dengan U2 ditambah V2, 7 sama dengan U2 ditambah 4, maka U2 nya sama dengan 3, dan C21 sama dengan U2 ditambah V1, 3 sama dengan 3 ditambah V1 sama dengan 0. Begitupun sama dengan metode Sangkattaraj. Untuk langkah 3, hitung perubahan biaya untuk setiap baris variabel non basis dengan menggunakan hubungan XIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang FJ, di mana X11 sama dengan 6 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 6, X23 sama dengan 7 dikurang 4 dikurang 1 sama dengan 2, X31 sama dengan 4 dikurang 0 dikurang 0 maka sama dengan 4, dan untuk X33 sama dengan 2 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 1. Jika nilainya sudah positif dan tidak ada negatif, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu jika terdapat nilai XJ negatif, maka solusi variabel non basis dengan nilai negatif tersebut sebagai entering baris. Karena positif, maka langkah selanjutnya itu langkah 5, itu alokasi barang ke entering variabel XJ. Lanjut lagi ke langkah 6, ulangi langkah 1 sampai 4 hingga semua nilai XIJ bernilai 0 atau positif. Kalau tidak terdapat nilai yang negatif, berarti solusi ini sudah optimal. Maka lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-7. Lalu hitung total biaya dan mengalokasikan nilai persediaan dan permintaan yang sesuai. Maka terbentuklah tabel 4.43 untuk metode Patel, dan terbentuk tabel 4.113 itu untuk metode Sangkattaraj. Tetapi kita lihat di langkah ketiga itu ada yang beda ya, tidak semuanya itu angkanya sama untuk mencari langkah 3. Nah, untuk di langkah 3 metode Sangkattaraj itu hitung perubahan biaya untuk setiap variabel non basis dengan menggunakan hubungan XIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang FJ, di mana C1 sama dengan 6 dikurang 0 dikurang 0 kurang 0 sama dengan 6, C23 sama dengan 7 dikurang 3 dikurang 4 sama dengan 0, C31 sama dengan 4 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 3, C33 sama dengan 2 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 1. Lihat ya, tuh di yang bedanya itu di X23, X31 itu nilainya beda ya. Untuk metode Patel itu 7 dikurang 4 dikurang 1 sama dengan 2, kalau di metode Sangkattaraj itu 7 dikurang 3 dikurang 4. Dan inilah solusi optimal data 3 transportasi seimbang untuk kasus 1 metode Patel, dan di sampingnya itu solusi optimal data 3 transportasi seimbang untuk kasus 3 metode Sangkattaraj. Ini tuh contoh metode Patel kasus 1 dan kasus 2, di mana setiap kasus itu ada 5 kali percobaan. Jadi kasus 1 ada 5, kasus 2 ada juga 5 kali percobaan. Dan yang saya paparkan tadi itu untuk data 3. Jadi untuk ada data satunya itu data 1, data 2, data 4, dan data 5 itu ada di skripsi saya. Nah, dengan menggunakan persamaan 2.2 diperoleh solusi optimal data 3 transportasi seimbang untuk kasus 1 menggunakan metode Patel sama, dan menggunakan metode Sangkattaraj juga, dimana menghitungnya itu minumkan Z sama dengan C1 X1 1 ditambah C12 X12 ditambah C13 X13 ditambah C21 X21 ditambah C22 X22 ditambah C23 X23.
ditambah C 31 X 31 ditambah C 32 X 32 ditambah C 33 X 33 sama dengan 0. 6 kali 0 ditambah 4 kali 35 ditambah 1 kali 15 ditambah 3 kali 20 ditambah 7 kali 20 ditambah 7 kali 0 ditambah 4 kali 0 ditambah 4 kali 60 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah 140 ditambah 15 tambah 60 ditambah 0 tambah 0 tambah 140 ditambah 240 ditambah 0, dimana hasilnya itu 595. Dari penyelesaian di atas dengan uji optimal menggunakan metode MODI, data 3 transaksi seimbang satu dengan menggunakan metode Vatel diperoleh solusi optimalnya itu 595. Dan sama begitupun untuk metode Sangatara, perhitungan solusi optimalnya itu nilainya 595.